Halo, halo, halo. Salam kenal. Saya Saiful Munir. Selamat datang di channel saya, Biro Khusus Akuntansi. Oke. Baik, pada jumpa awal kita kali ini, kita akan berkenalan dengan soal akuntansi. Oke. Karena ini channelnya Biro Khusus Akuntansi, maka kita tidak akan membahas tentang nuklir atau senjata pemusnah massal ya. Kita hanya akan membahas seputar akuntansi dan ekonomi. Baik, seperti yang kalian lihat di sini ada semacam soal ya yang akan kita bahas bersama. Ini soal ya tentu saja soal imajiner ya dari toko kue Mustika Rasa. Kalian tidak perlu tahu mengapa saya menggunakan eh, nama toko kue ini Mustika Rasa. Itu suka-suka saya ya guys. Nah ini toko Mustika Rasa ini sebuah perusahaan perseorangan. Artinya berarti skalanya masih UMKM ya guys. Nah di sini di data ini kalian bisa melihat ada total aset awal periode 100.000 rupiah. Ini saya sengaja membuat nominal yang kecil, jumlah yang kecil agar memudahkan perhitungan. Saya bisa saja menulisnya dengan angka 100 miliar, 1 triliun, tapi untuk memudahkan perhitungan maka saya memilih angka-angka yang kecil saja. Total aset ya awal periode 100.000, lalu total liabilitas awal periode juga 36.000, lalu ada penarikan dana oleh pemilik selama periode tersebut. Nah, selama periode tersebut itu artinya dari awal periode sampai akhir periode itu total dana yang ditarik oleh pemilik itu sebanyak 30.000 gitu ya maksudnya selama periode tersebut tuh. Lalu total aset akhir periode ada 108.000 rupiah. Total liabilitas akhir periode ada 38.000. Dan yang terakhir tambahan modal dari pemilik selama periode tersebut 10.000. Tambahan modal ini yang dimaksud adalah setoran tambahan modal ya. Jadi misalnya si pemilik itu sudah menanamkan modal di awal misalnya 50.000. Nah, selama periode tertentu dari awal periode sampai akhir periode itu pemilik menambahkan modalnya gitu. Nah, ini yang dimaksud tambahan modal tuh 10.000 ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesuatu yang menariknya nih. Pertanyaan, hitung jumlah laba atau rugi bersih untuk periode tersebut. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk menghitung laba atau rugi berarti kita harus memperoleh informasi mengenai pendapatan dan beban ya. Karena pada dasarnya laba atau rugi itu kan hasil pengurangan pendapatan dan beban ya. Pendapatan dikurangi beban. Tapi seperti yang kalian lihat di sini nih, data yang tersedia ini tidak ada satupun data tentang pendapatan atau beban. Nah, apakah kita bisa menghitung laba atau rugi dari apa data seperti ini? Ya, tentu bisa. Kita akan bersama mengerjakannya. Baik, kita akan membuka dulu Excel ya. Ini adalah alat sejuta umat ya. Kalau di pemuka agama ada dai sejuta umat, ini adalah alat sejuta umat Excel. Oke, kita masih menunggu guys. Lama sekali Excel muncul. Oke. Excel 2019. Yang terbaru itu 2020 berapa guys? 2021 atau 2024 yang terbaru. Oke, kita buka. Ya, terbuka ya dengan selamat. Baik, ini enaknya kita perkecil dulu aja guys. Supaya kita sandingkan side by side ya. Supaya terlihat lebih jelas. Supaya kita nggak buka tutup ya guys. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini,
ketika kita harus menghitung laba rugi bersih tanpa ada data pendapatan maupun beban. Nah, kita mulai dari hal yang dasar dulu. Pertama, kita buat persamaan dasar akuntansi dulu. Seperti kita ketahui, persamaan dasar akuntansi adalah aset, oke, sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya. Ekuitas. Oke. Istilah yang benar itu seperti ini, guys. Aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kalian jangan sampai menulis liabilitas ini kewajiban, lalu ekuitas ini modal. Itu tidak terkesan profesional karena istilah-istilah inilah yang terdapat dalam standar akuntansi keuangan, sehingga kita seharusnya menggunakan istilah seperti ini. Istilah seperti aktiva, pasiva juga itu sudah harus ditinggalkan ya guys. Kita harus mengacu pada standar akuntansi keuangan untuk istilah-istilahnya. Baik, aset, liabilitas ditambah ekuitas. Dari persamaan dasar akuntansi ini kita dapat memahami bahwa yang namanya aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas gitu ya. Jadi namanya persamaan berarti sisi kanan dan sisi kirinya harus sama. Oke. Nah, lalu ini sudah kita buat persamaan dasar akuntansi ya. Lalu selanjutnya kita masukkan formula untuk menghitung laba rugi bersihnya. Nah, formulanya seperti ini guys. Ini pertama kita masukkan dulu saldo awal ekuitas. Oke ya. Oh ya guys, ini pendekatan yang saya lakukan ini dalam menghitung jumlah laba atau rugi, kalau dalam istilah akuntansi ini disebut sebagai capital maintenance approach atau pendekatan pemeliharaan modal. Jadi dalam menghitung laba rugi itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan capital maintenance, yang kedua pendekatan transaction. Nah, pendekatan capital maintenance itu dilakukan jika tidak ada data-data tentang pendapatan non beban yang dapat kita peroleh. Nah, sedangkan pendekatan yang lainnya, yang kedua yaitu transaction approach, itu pendekatan ya pada umumnya kita menghitung laba rugi dengan cara mengurangkan pendapatan dan beban itu. Pendapatan dikurangi beban. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah saldo awal ekuitas, lalu selanjutnya kita masukkan juga tambahan modal, lalu selanjutnya penarikan modal, lalu di sini kita bikin subtotal. Ini kita inden aja ya supaya lebih rapi gitu. Oke. Lalu setelah itu baru di sini di input laba rugi bersih, lalu terakhir saldo akhir ekuitas gitu. Oke, kita kasih garis bawah ya supaya lebih rapi lagi. Oke. Nah, jadi untuk
menghitung saldo laba rugi bersih itu kita bisa menggunakan formula seperti ini guys. Ya sebenarnya formula untuk menghitung apa perubahan modal sebenarnya, dan biasanya dilakukan ketika kita menggunakan pendekatan capital maintenance atau pendekatan pemeliharaan modal ya. Jadi saldo awal ekuitas ditambah modal dikurangi penarikan dana, ini penarikan dana gitu aja ya, oleh pemilik tentunya, lalu dapat subtotal. Nah subtotal ini ditambah laba atau dikurangi rugi, nah dapatlah saldo akhir ekuitas. Oke, sekarang kita masukkan angkanya satu persatu. Pertama saldo awal ekuitas. Ada nggak di sini kira-kira guys? Oh nggak ada ya, kita tinggal dulu berarti. Tambahan modal. Ada ini yang paling bawah ya guys, 10.000. Kita masukkan 10.000. Ini lebih baik kita kasih penanda currency gitu ya. Nah supaya rapi. Lalu penarikan modal, penarikan dana nih ada ya guys, 30.000 minus 30.000 karena sifatnya mengurangi ya, jadi kita kasih minus tandanya. Atau lebih bagus kita beri ini aja ya, mana sih akuntansi, tandanya itu yang seperti apa tuh guys? Bukan, udahlah. Oke ya. Nah terus ini ditotalkan guys. Oke. Nah minus 20.000. Oke nggak apa-apa lah, nggak masalah. Oke sekarang saldo awal ekuitas ini. Di sini kan nggak ada data mengenai saldo awal ekuitas. Yang ada saldo awal aset dan saldo awal liabilitas. Ya nggak masalah, kita masukkan saja ke rumus dasar akuntansi yang tadi sudah kita buat. Kita bikin saja ini aset awal periode. Gitu aja guys, jangan pusing-pusing. Ini liabilitas awal periode. Tuh, ini ekuitas awal periode. Nah, kita masukkan satu-satu nih datanya. Oke. Aset awal periode 100.000 ini ya guys. Nih 100.000. Oh ini juga dikasih diperjelas currency-nya ya supaya lebih jelas. Lalu sama dengan ya liabilitas awal periode, ada ini datanya ya 36.000. Oke tambah, nah ekuitas awal periode berarti berapa guys kira-kira kalau misalnya aset awal periodenya 100.000, liabilitas awal periodenya 36.000. Ya gampang. Berarti 100.000 dikurangi 36 ya, karena ini pindah ruas ke sini menjadi pengurangan. Berarti sama dengan 100.000 dikurangi 36.000. Jadi berapa? Mulyono bisa menjawab berapa? Ada yang namanya Mulyono? Oke ya, 64.000 ya. Kita totalkan nih, sama kan 100.000. Sisi kanan dan sisi kiri sama. Oke, berarti ekuitas awal periode atau saldo awal ekuitas 64.000. Oke, kita input ya, 64.000. Nah, masih ada dua kolom nih yang belum kita isi, rugi bersih dan saldo akhir ekuitas. Rugi bersih ini kan yang akan kita cari nih, berarti saldo akhir ekuitasnya dulu kita hitung. Sama caranya,
Tidak ada yang sulit guys, sama caranya. Tinggal ini diganti aja jadi akhir gitu. Nah gitu. Nih akhir. Bagi kalian yang mungkin tidak memiliki laptop atau PC, kalian bisa ya menulisnya di atas lembaran koran. Jika kalian memang tidur di depan pelataran toko milik orang ya, atau kalian juga bisa menulisnya di tembok-tembok, atau kalian lebih klasik bisa menulisnya di daun lontar ya. Tapi jika kalian menulis di daun lontar, saya terpaksa harus memanggil kalian Kisanak. Dan kita akan bertarung di Bukit Tengkorak untuk membalaskan dendam kakak seperguruan saya. Baik, aset akhir periode datanya ada ya 108.000. Oke. Lalu liabilitas akhir periode ada 38.000 ya. Nah, caranya sama seperti yang di atas. 108.000 dikurangi 38. 70.000 ya. 108.000 sama hasilnya. Kita masukkan. Oke. Ini subtotalnya 44.000. Lalu saldo akhirnya 70.000. Kira-kira ini penambahan atau pengurangan? Laba atau rugi menurut kalian? Coba Ramon sama Joni. Ada yang namanya Ramon sama Joni? Mungkin bisa menjawab. Ya, penambahan. Karena ini kan bertambah dari 44.000 menjadi 70.000 ya. Bertambah berapa? Bertambah 26.000. Oke, jadi ini jawabannya. 26.000. Maaf guys, saya lagi agak kurang sehat ini hidungnya karena pekerjaan sinetron stripping dan catwalk lagi banyak-banyaknya nih. Oke, ini namanya pendekatan, namanya capital maintenance approach. Nah, kasih judul aja ya supaya capital maintenance approach. Approach. Gimana sih? Approach. Bener gak guys ini guys tulisannya? Oke, ini pendekatannya ini kebesaran guys. Segini aja. Nah, lalu pendekatannya kedua nih. Pendekatan yang kedua ini supaya kalian ada wawasan lain ya selain pendekatan seperti ini. Namanya pendekatan transaction approach. Nah, pendekatan ini itu ya menghitung laba rugi seperti pada umumnya kita membuat perhitungan laba rugi. Nah, tapi saya nggak mau bikin soalnya ya. Kita bikin soal imajiner aja, ini udah tidak terkait lagi dengan apa data dari toko kue Mustika Rasa. Ini apa data yang sama sekali berbeda ya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana pendekatan transaksi ini untuk menghitung laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan penjualan. Oke. Atau penjualan gitu aja lah. Lalu beban pokok penjualan. Nah, lagi-lagi istilah yang harus kita pakai itu lebih baik menggunakan istilah yang terdapat dalam standar akuntansi keuangan. Karena lagi-lagi kalau menggunakan istilah yang tidak terdapat dalam standar akuntansi keuangan, kita ini seperti tidak profesional gitu ya.
Ini beban pokok penjualan itu masih banyak yang menulis HPP, harga pokok penjualan. Itu istilah itu sudah ditinggalkan. Yang ada di standar akuntansi keuangan istilahnya beban pokok penjualan. Jadi lebih baik kalian menggunakan istilah ini, beban pokok penjualan. Selanjutnya laba kotor ya. Laba kotor itu pengurangan penjualan dengan beban pokok penjualan ya. Kita inden ya supaya rapi. Lalu selanjutnya beban usaha. Beban usaha seperti beban gaji, lalu beban listrik ya, segala sesuatu yang terkait operasional namanya beban usaha. Laba kotor dikurangi beban usaha jadi laba usaha ya. Laba kotor dikurangi beban usaha jadi laba usaha. Kita inden juga. Nah, lalu yang terakhir, bukan yang terakhir juga sih. Ini keuntungan atau kerugian gitu ya. Nah, lalu di sini baru laba bersih. Ini juga kita inden. Udah inden sendiri. Oke, kita kasih garis-garis seperti ini supaya rapi ya guys. Kita harus rapi dalam membuat format perhitungan. Oke, kita masukkan angkanya ya. Ini angka imajiner aja guys. 10.000 lah misalnya ini. Lalu ini juga currency-nya diperlihatkan nih supaya bukan currency, apa sih, desimal ya. Lalu misalnya beban pokoknya 6.000. Jadi laba kotornya 4.000. Lalu beban usahanya misalnya 1.000. Sehingga laba usahanya jadi 3.000. Lalu keuntungannya misal 2.000 gitu ya. Atau 2.900 gitu aja lah. Nah, jadi laba bersihnya laba bersihnya jadi 5.900. Oke. Nah, lalu mungkin kalian ada yang bertanya mungkin ya, apa bedanya keuntungan dengan penjualan gitu ya. Nah, penjualan itu adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas normalnya gitu. Jadi aktivitas utamanya. Misal perusahaan atau showroom gitu, dealer, maka aktivitas utamanya adalah menjual mobil atau menjual kendaraan gitu ya, baik mobil atau motor. Kalau perusahaan retail berarti aktivitas utamanya berarti menjual barang dagangan ya, persediaan barang dagangan. Nah, kalau keuntungan itu beda. Keuntungan itu adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas yang insidental. Insidental itu artinya sewaktu-waktu terjadi gitu, tidak setiap hari, dan itu bukan aktivitas utamanya. Contoh misalnya perusahaan retail ini memiliki kendaraan yang sudah tidak terpakai dan lalu dijual. Nah, hasil penjualannya itulah kalau untung berarti diinput dalam akun keuntungan ini. Jadi bukan di penjualan, bukan di penjualan ini, karena perusahaan retail itu kan aktivitas utamanya menjual persediaan barang dagang, bukan menjual mobil gitu. Beda misalnya showroom atau dealer, karena aktivitas utamanya menjual kendaraan. Jadi ketika showroom dan dealer itu menjual kendaraan ya berarti masuk ke penjualan hasilnya itu. Keuntungannya misalnya yang bisa diinput ke
keuntungan atau kerugian itu misalnya ada permasalahan hukum yang dialami oleh showroom atau dealer yang mengakibatkan dia memperoleh uang karena berhasil memenangkan gugatan hukum di pengadilan dan pihak lawan harus membayar sejumlah uang. Nah, keuntungannya itu dimasukkan ke dalam ini keuntungan, karena kan tidak setiap saat gugatan hukum itu terjadi, hanya bersifat insidental. Oke, ini untuk lebih lebih jelasnya saya bikin ini aja ya enaknya nih. Keuntungan itu yang 2.900 itu dari mana gitu ya, supaya kalian paham nih. Kita anggap aja lah gini, misalnya ini nih dari hasil penjualan mobil gitu ya, mobil bekas, perusahaan retail menjual mobil bekas ya. Misal harga perolehan itu misalnya 20.000. Bukan harga perolehan, harga jual ya gitu. Harga jual 20, ini enaknya dikasih. Nah, supaya desimalnya jelas ya guys. Harga jual, terus nilai buku. Ini misalnya mobil bekas ya gitu ya. Mobil bekas. Nilai buku mobil bekas. Lalu ini misalnya ada upah makelar gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan jasa makelar misalnya, calo lah gitu ya, untuk menjualkan mobil kita gitu. Nah, nilai bukunya misalnya 15.000. Lalu udah upah untuk makelarnya 2.100 gitu ya. Ini mengurangi sifatnya dan ini juga mengurangi, sehingga kalau di total, nah 2.900 ya, sama ya dengan ini ya guys, kita linkkan aja lah. Nah gitu, gini, jadi maksudnya keuntungan dan kerugian tuh maksudnya gini. Nah, harga jual mobil bekas dikurangi nilai buku itu, kalau kalian yang masih ingat pelajaran akuntansi pengantar, itu adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi ya. Bukan depresiasi tapi akumulasinya. Nah, menghasilkan nilai buku namanya. Lalu dikurangi upah makelar, dapatlah ini. Nah, itu maksudnya keuntungan dan kerugian. Nah, selain itu, perbedaan penjualan dan keuntungan, kalau penjualan itu dia dicatat baik penjualan atau beban, dia dicatat sebesar nilai kotornya gitu. Sedangkan keuntungan atau kerugian dicatat sebesar nilai bersihnya. Maksudnya nilai bersihnya itu ya seperti ini. Jadi yang dicatat itu 2.900-nya nih, bukan 20.000-nya atau 15.000-nya tuh. Tapi 2.900-nya nilai bersihnya. Kalau penjualan enggak, dia nilai kotornya. Beban juga sama nilai kotornya. Itu saja pembahasan soal sebagai perkenalan kita. Ini video awal dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya atau konten-konten berikutnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar, atau kalian juga bisa bertemu saya di Bukit Tengkorak untuk menyelesaikan dendam 20 tahun yang lalu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.